Halo, perkenalkan saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S124036. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas pertama dari mata kuliah Etika Profesi. Nah, untuk tugasnya sendiri itu berupa soal yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama itu kita diberikan artikel, kemudian kita harus menjelaskan tentang isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut. Nah, untuk soal kedua itu kita melakukan analisis potensi konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan prinsip etika profesi teknologi informasi dalam konteks kebebasan berekspresi. Nah, untuk soal ketiga itu, jadi kita memilih 3 negara yang memiliki undang-undang atau hukum yang mengatur terkait ITE, kemudian membandingkannya dengan undang-undang ITE yang ada di negara Indonesia. Nah, di sini untuk 3 negara yang saya pilih itu yang pertama ada Singapura, yang kedua ada Chili, dan yang ketiga itu ada Malta. Nah, untuk soal keempat itu mengenai pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama, yaitu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel CNBC. Nah, untuk ringkasan kasus pada artikel tersebut itu sebagai berikut. Jadi, artikel itu membahas tentang insiden kebocoran data yang terjadi di platform Discord, di mana Discord itu mengonfirmasi telah terjadi peretasan data pribadi pada platformnya. Jadi, pihak Discord menyatakan bahwa ada peretasan berupa pencurian foto KTP yang terjadi saat pengguna itu menyerahkan foto KTP-nya pada layanan dukungan pelanggan atau customer service. Nah, kejadian kebocoran datanya ini sendiri terjadi pada tanggal 3 Oktober 2025 dan terjadi pada layanan pihak ketiga yang digunakan Discord itu untuk memberikan layanan customer service. Nah, pihak Discord sendiri itu telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 70.000 data foto KTP itu telah berhasil dibobol. Untuk pelakunya sendiri, pelakunya itu secara terus terang mengatakan bahwa eh, dia itu berusaha memeras pihak Discord agar membayar sejumlah uang supaya data curiannya itu tidak disebar ke publik. Oke, di sini saya akan membahas terkait isu pelanggaran ITE yang terjadi pada artikel tersebut. Nah, dari kasus ini ada beberapa pelanggaran ITE yang terjadi, yaitu yang pertama, akses ilegal terhadap sistem elektronik. Nah, jadi tadi pelaku itu masuk ke sistem pihak ketiga yang menyediakan layanan customer service. Nah, layanan itu disediakan oleh Sendex, jadi pelaku itu masuk tanpa izin dan melakukan pelanggaran berupa akses ilegal terhadap sistem elektronik yang sesuai pada pasal 30 Undang-Undang ITE. Nah, selain itu, pelaku juga melakukan pencurian dan penyebaran data tanpa hak. Jadi, pelanggaran ITE pencurian dan penyebaran data tanpa hak ini berkaitan pada pasal 32 Undang-Undang ITE tentang mengubah, mengurangi, dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Nah, untuk pelanggaran selanjutnya itu ada pemerasan berbasis data digital, di mana setelah saya sebutkan sebelumnya bahwa pelaku itu mengancam akan menyebarkan data curiannya jika tidak dibayar. Nah, hal ini tuh termasuk dalam pemerasan yang menyalahgunakan informasi elektronik dan sesuai dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Nah, selanjutnya saya akan membahas apakah tindakan dari pelaku ini dapat dibenarkan atau tidak. Nah, jadi menurut saya, tindakan pelaku ini ya tentu saja jelas tidak dapat dibenarkan, baik itu dari segi hukum maupun dari segi etika. Nah, dari segi hukum sendiri itu, tindakan pelaku ini merupakan tindak kejahatan cyber, di mana pelaku itu masuk ke dalam sistem tanpa izin, lalu melakukan pencurian data berupa foto KTP, dan
juga berusaha melakukan pemerasan. Jadi foto KTP itu dijadikan alat pemerasan. Nah, tidak ada hal yang dapat menjadi pembenaran dari tindakan pelaku tersebut, mulai dari mencuri data pribadi dan juga melakukan pemerasan, itu semua tidak benar dan ilegal. Nah, dari segi etika profesi, khususnya itu etika profesi TI, tindakan pelaku itu melanggar prinsip dasar seperti confidentiality atau kerahasiaan, lalu ada integrity atau integritas, dan non-malfeasance atau tidak merugikan orang lain. Nah, ketiga prinsip dasar tersebut telah dilanggar oleh pelaku. Maka hal ini jelas menunjukkan bahwa tindakan pelaku itu tidak dapat dibenarkan. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu konflik antara kepatuhan Undang-Undang ITE dan prinsip etika profesi teknologi informasi dalam konteks kebebasan berekspresi. Oke, jadi di sini saya bahas dulu Undang-Undang ITE itu terutama pasal 27A tentang pencemaran nama baik dan juga pasal 28 ayat 2 itu tentang ujaran kebencian berbasis sara, itu dibuat untuk menjaga ketertiban di ruangan digital. Nah, tapi kedua pasal tersebut itu sering disalahartikan atau multitafsir, tergantung pada siapa pihak mana yang merasa dirugikan. Nah, untuk kode etik teknologi informasi sendiri itu menuntut profesionalitas untuk selalu jujur, menggunakan pertimbangan moral, dan mengutamakan kepentingan publik. Nah, hal ini tuh juga termasuk berani mengungkapkan kesalahan yang ada pada sistem. Namun, ada kalanya terjadi konflik ketika sikap terbuka tersebut itu justru berisiko melanggar batasan hukum dalam Undang-Undang ITE. Nah, untuk beberapa potensi konfliknya itu sendiri, yang pertama adalah melaporkan celah keamanan yang dianggap mencemarkan nama baik. Jadi sini contohnya, ada seorang IT profesional yang menemukan bahwa ada celah di sebuah sistem perusahaan. Nah, dia itu ingin mempublikasikan uh, celah tersebut kepada publik untuk kepentingan bersama. Tapi tapi justru bisa dijerat dengan pasal 27A jika pihak penyedia sistem tersebut merasa bahwa dengan dipublikasinya celah pada sistemnya itu merusak reputasinya. Jadi itu bisa dijerat dengan pasal 27A tentang pencemaran nama baik. Nah, contoh lainnya itu adalah mengkritik kebijakan publik, tetapi dianggap sebagai ujaran kebencian. Jadi contohnya itu kita melakukan kritik terhadap kebijakan digital yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, bisa saja itu oleh ditafsirkan lain, dan kita bisa dituntut menggunakan pasal 28 ayat 2 dan dianggap berusaha untuk menghasut masyarakat ramai. Nah, untuk contoh ketiga, potensi konfliknya itu adalah memilih antara kepentingan publik dan juga kerahasiaan klien. Jadi, meskipun kode etik TI itu mengutamakan kepentingan publik, namun pada kenyataannya profesional TI itu seringkali terikat dengan eh, kontrak kerahasiaan. Nah, jadi jika mereka membongkar masalah yang merugikan publik yang terdapat pada permintaan klien itu, maka mereka itu bisa mengalami resiko dituntut melanggar kontrak dan mencemarkan nama baik dari kliennya. Oke, lanjut di sini saya akan membahas tentang perbandingan undang-undang ITE yang ada di Indonesia dan juga hukum-hukum yang mengatur terkait ITE dari tiga negara, yaitu pertama ada Singapura, Chili, dan juga Malta. Oke, di sini saya akan bahas dulu dari Singapura. Nah, jadi untuk Singapura sendiri itu, Singapura mengatur ruang digitalnya itu lewat dua undang-undang.
yang fokusnya itu berbeda. Nah, yang pertama itu ada Computer Misuse Act atau CMA. Yang pertama kali itu disahkan pada tahun 1993. Nah, CMA itu mengatur penindakan terhadap akses dan modifikasi tidak sah pada materi komputer serta berbagai kejahatan komputer lainnya. Nah, jadi berdasarkan Singapore Status Online yang dikelola oleh Attorney General Chamber Singapura, CMA ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Lalu bagian pertama itu mengatur tentang pelanggaran yang mencangkup hal akses tidak sah, akses dengan niat melakukan pelanggaran lainnya, penyediaan kata sandi atau kode akses, penyalahgunaan kredensial milik orang lain, penyebaran informasi pribadi, hasil peretasan, hingga kepemilikan alat untuk melakukan pelanggaran. Nah, untuk bagian ketiganya itu terdiri dari ketentuan lainnya yang berisi lingkup teritorial, yurisdiksi pengadilan, dan kompensasi. Nah, nah CMA ini tuh menerapkan asas ekstrateritorial yang berlaku bagi siapapun tanpa memandang kewarganegaraan, baik itu di dalam maupun di luar Singapura. Artinya, pelanggaran yang persiapan atau dampaknya terjadi di luar negeri tetapi dapat diproses seolah-olah itu dilakukan dalam negara Singapura. Nah, selanjutnya itu undang-undang kedua ada Protection from Online Falsehood and Manipulation Act atau POFMA yang disahkan pada tahun 2019. Jadi undang-undang ini itu khusus untuk mengatur pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax dan manipulasi informasi di ruang digital. Jadi Protection from Online Falsehood and Manipulation Act ini bekerja dengan menggunakan mekanisme administratif di mana itu ada perintah koreksi atau correction direction yang dapat dilakukan secara langsung atas instruksi dari menteri terkait tanpa harus melalui proses pengadilan. Nah, untuk perbedaannya dengan Undang-Undang ITE Indonesia sendiri, itu bisa kita lihat dari penyatuan dan kecepatan tindakannya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu seluruh peraturan tentang urusan digital, baik itu transaksi online, peretasan, hingga penyebaran online itu diatur dalam satu hukum yang bernama Undang-Undang ITE, yang penanganannya itu harus melalui jalur kepolisian atau pengadilan. Nah, sedangkan di Singapura itu dia memisahkan undang-undangnya menjadi 2 fokus. Singapura itu menggunakan CMA khusus untuk menindak kejahatan teknis seperti hacking, sedangkan POF, POFMA itu khusus untuk memberantas berita bohong atau hoax. Nah, selain itu juga di Undang-Undang negara Singapura itu juga lebih tegas dalam mengejar pelaku yang berada di luar negeri dibandingkan Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan terkait negara kedua yaitu Chili. Jadi Chili itu sama seperti Singapura, dia itu tidak memiliki satu undang-undang tunggal yang menggabungkan semua urusan digital dalam satu undang-undang, tidak seperti Indonesia. Jadi Chili itu memisahkan undang-undang atau hukum urusan digital itu ke dalam beberapa aturan spesifik. Nah, untuk regulasi utamanya itu ada Undang-Undang Kejahatan Cyber atau Undang-Undang Nomor 21.459 yang disahkan pada tahun 2022 untuk menjelaskan hukum mereka dengan standar internasional atau
atau Budapest Convention. Nah, undang-undang sendiri ini tuh berfokus pada ranah teknisi keamanan digital seperti itu penindakan peretasan, ada juga akses di ilegal, pencurian data, dan juga perusakan sistem. Nah, sementara untuk urusan privasi dan tata kelola internet, Chili itu mempunyai undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang Nomor 19.628 yang mengatur bagaimana data digital warga negara itu wajib dikelola dan dilindungi oleh instansi maupun perusahaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari Undang-Undang ITE Indonesia itu yang paling mencolok tentu saja tentang bagaimana pengelompokan eh, pasal dan juga penanganan konten di media sosial. Jadi, jika di Undang-Undang ITE Indonesia itu dia menyatukan semua urusan terkait ranah digital, baik itu hacking, transaksi elektronik, dan juga pelanggaran konten digital ke dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang ITE. Nah, sedang di Chili itu memisahkannya menjadi beberapa hukum yang memiliki fokusnya sendiri. Yaitu tadi ada yang fokus pada kejahatan cyber dan ada juga undang-undang yang fokus pada perlindungan data pribadi. Nah, selain itu ada juga perbedaan lain dari antara Undang-Undang ITE Indonesia dengan Undang-Undang Chili, di mana Chili itu tidak memiliki pasal-pasal yang berkaitan dengan konten kemasyarakatan seperti misalnya itu pencemaran nama baik, penghinaan, dan juga ujaran kebencian di media sosial. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas negara ketiga yaitu Malta. Jadi seperti eh, pada Singapura dan juga Chili, Malta juga tidak memiliki satu undang-undang tunggal yang mengatur urusan digital seperti pada Indonesia. Nah, untuk regulasi utama Malta itu meliputi hukum penyalahgunaan komputer yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Pidana Criminal Code Malta Subtitle 5 yang mengadopsi standar dari Budapest Convention untuk tindakan kejahatan cyber teknis seperti peretasan, akses data digital, dan juga penyebaran malware. Nah, sementara itu untuk urusan komersial dan juga bisnis, Malta itu memberlakukan Electronic Commerce Act. Jadi Electronic Commerce Act ini tuh gunanya untuk mengatur legalitas kontrak digital dan tanda tangan elektronik. Nah, lain lagi untuk urusan perlindungan data dan data pribadi itu di Malta itu mengenai perlindungan data pribadi itu sepenuhnya diatur dalam aturan Data Protection Act yang disesuaikan dengan regulasi perlindungan dari data Global Unit Eropa atau General Data Protection Regulation. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari negara Malta dan Undang-Undang ITE Indonesia itu ya tentu saja tentang pengelompokan aturan dan penanganan konten ilegal. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Malta itu tidak memiliki perundang-undangan tunggal yang mengatur semua hal mengenai ranah digital, tidak sama seperti Indonesia. Nah, selain itu juga ada hal yang membedakan antara Undang-Undang ITE Indonesia dan juga Malta, di mana untuk peraturan tentang eh, ranah digital pada negara Malta itu tidak mempunyai pasal khusus yang mengatur tentang menghukum orang yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial, tidak seperti pada Undang-Undang ITE. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas terkait soal nomor 4, yaitu pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Nah, pelanggaran ITE yang saya pernah lakukan itu adalah saya pernah membagikan game dan juga film bajakan, di mana tindakan saya ini tentu saja merupakan suatu pelanggaran ITE, khususnya itu pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 20
32 ayat 1 dan 2 yaitu tentang transfer informasi atau dokumen elektronik secara ilegal. Oke, sekian penjelasan saya terkait tugas pertama dari mata kuliah etika profesi. Saya ucapkan terima kasih.